Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran ala jami'i na'maihi, wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali, dan semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menjalankan aktivitas sebagaimana mestinya. Singkat saja, kami di sini insyaallah akan meng-share sebuah kajian yang mana kajian kali ini masih di dalam khasiat hewan sapi, yaitu lanjutan dari yang kemarin. Singkat saja, yang pertama yaitu khasiat yang bisa diambil dari bulunya sapi. Kemarin udah dijelaskan di antara khasiat yang ada pada bulunya sapi yaitu bisa mengobati sakit gigi. Jadi apabila ada teman-teman terkena sakit gigi, cara mengobatinya bulunya sapi dibakar, setelah dibakar ditaruh pada air kemudian diminum. Insyaallah itu bisa mengobati. Selanjutnya, di antara khasiat yang bisa diambil dari bulunya sapi yaitu untuk mengeluarkan cacing yang ada dalam perut. Caranya bagaimana? Caranya bulunya sapi dibakar, setelah dibakar arangnya dicampur dengan madu, setelah itu diminum, insyaallah itu bisa mengeluarkan cacing yang ada di dalam perut. Redaksinya saya baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syu'uruha idza uhriqat wa syuribat nafa'at min wajhil asnan. Ini redaksi yang sakit gigi. Untuk yang mengeluarkan cacing perut, bismillahirrahmanirrahim. Wa in syuribat bil asali akhrajat hubbal qar'i minal batni. Selanjutnya, di antara khasiat yang bisa diambil dari hewan sapi yaitu kotorannya. Nah, jadi tidak kita sangka ternyata kotorannya sapi itu ada manfaatnya, bahkan untuk pengobatan. Yang pertama, untuk melunakkan anggota tubuh yang bengkak dan mengeras. Jadi jika ada teman-teman tubuhnya bengkak terus keras, cara melunakkannya itu gampang, yaitu dengan kotorannya sapi. Caranya bagaimana? Caranya cukup dioleskan saja, insyaallah akan melunakkannya. Redaksinya saya baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza tuliyat bihi al-awramus salabatu layyanaha. Jadi jika ada anggota tubuh yang bengkak terus mengeras, cara melunakkannya cukup dengan mengolesi menggunakan kotorannya sapi. Selanjutnya, masih di dalam kotorannya sapi, khasiatnya untuk menghentikan keluarnya semut. Jadi jika ada sarangnya semut, cara untuk menghentikannya yaitu dengan kotorannya sapi. Caranya bagaimana? Caranya kotornya semut itu ditiupkan dengan kotornya sapi. Sebelum ia keluar, insyaallah ia tidak akan keluar lagi. Jadi jika ada sarang semut yang masih belum keluar, itu ditiupkan dengan kotornya sapi, insyaallah ia tidak akan keluar lagi. Redaksinya saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in bukhirah bihi qaryatun namli qabla dhuhuriha lam tadhhar. Selanjutnya, di antara khasiat yang bisa diambil dari kotorannya sapi yaitu untuk mengobati sakit encok. Nah, ini terutama bagi orang yang sudah tua renta atau masih muda cuman terkena sakit encok, ini ada sebuah obat yang bisa diambil dari hewan sapi, yaitu kotorannya. Caranya bagaimana? Caranya cukup diletakkan saja pada
tempat yang terkena encok. Insya Allah sangat bermanfaat. Jadi jika ada teman-teman terkena penyakit encok, itu cukup mengambil kotornya sapi kemudian dioleskan atau diletakkan. Insya Allah itu sangat bermanfaat. Redaksinya saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in wudi'ah 'alan naqrasi nafa'a sahibahu. Jadi jika kotornya sapi diletakkan pada penyakit encok, insya Allah bisa bermanfaat pada pemiliknya. Selanjutnya, di antara khasiat yang bisa diambil dari kotornya sapi, insya Allah dengan izin Allah akan mempermudah proses persalinan, akan mempermudah proses melahirkan. Caranya bagaimana? Caranya cukup ditiupkan, diasapkan. Jadi jika ada orang yang ingin melahirkan cuma agak sulit, maka caranya ambil kotorannya sapi, kemudian ditaruh di atas bara api. Setelah itu nanti keluar asap. Nah, asapnya itu diasapkan pada orang yang sedang melahirkan. Insya Allah ia akan gampang. Redaksinya saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in bushirah bihi al-hamilu sahhalal wiladata wa akhrajal janina hayyan wa mayyitan wal mashimata. Nah, ini jika ada orang yang hamil kemudian diasapkan dengan kotorannya sapi, insya Allah proses melahirkannya gampang dan akan mengeluarkan si bayi baik hidup ataupun mati, dan ari-arinya insya Allah juga cepat akan keluar. Jadi jika ingin gampang keluarnya bayi, atau jika khawatir nanti jika bayinya itu mati tidak keluar, nah kita pakai kotornya sapi, insya Allah hidup atau mati si bayi akan keluar dan cabang bayinya akan cepat keluar. Selanjutnya, di antara khasiat yang bisa diambil dari kotorannya sapi, yaitu untuk mengusir hewan serangga. Caranya cukup dibakar saja di dalam rumah. Jadi jika ada sebuah rumah banyak hewan serangganya, itu cukup ambil kotorannya sapi kemudian dibakar. Insya Allah semua hewan serangga akan lari ketakutan. Dan sekian saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in uhriqa fi baitin tarada hawamuhu. Nah, jadi jika ada sebuah rumah banyak sangganya, cukup dibakarin kotorannya sapi, insya Allah semuanya menari. Selanjutnya, di antara khasiat yang bisa diambil dari kotorannya sapi, insya Allah bisa mencegah mimisan. Jika teman-teman yang mimisan, cara mencegahnya yaitu menggunakan kotorannya sapi. Bagaimana caranya? Yaitu hasil dari bakarnya kotorannya sapi itu apabila ditiupkan pada hidung orang yang mimisan, insya Allah seketika darahnya akan berhenti. Jadi apabila ada kotoran dibakar, setelah dibakar ditiupkan pada hidung orang yang mimisan, insya Allah darahnya akan berhenti. Redaksinya saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in suhiqa al-muhraqu minhu wa nufikha fil anfi habsar ru'af. Nah, jadi jika hasil dari arangnya kotorannya sapi ditiupkan pada hidung yang mimisan, insya Allah bisa berhenti darahnya. Nah, selanjutnya masih di dalam kotornya sapi, hasilnya insya Allah akan mengeluarkan duri. Nah, jadi jika ada teman-teman yang terkena duri, maka gak usah repot-repot cara mengeluarkannya. Bagaimana caranya? Nah, di sini cukup mengambil kotorannya sapi, kemudian dioleskan. Seumpamanya di sini saya terkena duri, berarti ambil kotorannya sapi, dioleskan.
dioleskan berkali-kali, setelah itu ditinggal, jangan dibasuh. Ini ditinggalkan hingga kering. Nah, ketika kering, nanti duri tersebut akan keluar dengan sendirinya. Nah, ini termasuk sebuah keajaiban ya. Ini termasuk hikmah yang bisa diambil dari kotornya sapi. Jadi, cara mengeluarkan duri atau busur panah, caranya jika terkena pada badan, cukup ambil kotornya sapi, dioleskan, kemudian ditinggalkan hingga kering, nanti durinya akan keluar sendiri. Redaksinya saya baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in tuliya bihi 'alal badani miraran wa turika hatta yajiffa akhrajas sahma wasyaukatah minhu. Nah, jadi jika kita ingin mengeluarkan duri, tidak usah repot-repot sana sini, cukup ambil kotornya sapi. Nah, mungkin hanya ini saja yang bisa kami sampaikan untuk kali ini. Kurang lebihnya saya minta maaf. Dan apabila ada pertanyaan, silakan bisa hubungi kami via WA atau dituliskan di kolom komentar. Sekian dari kami. Apabila ada kebenaran, itu murni sebuah ma'unah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada sebuah kesalahan, itu murni dari kebodohan kami. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.